Alasan kenapa sih Inggris itu keluar dari Uni Eropa? Jadi Brexit adalah salah satu mungkin peristiwa yang banyak banget dibahas di HI, dan Brexit itu adalah peristiwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya referensi kenapa dia keluar. Kalau menurut saya nih, Brexit itu keluarnya Britania Raya dari organisasi Uni Eropa. Cuma itu sih pengetahuan saya. Brexit itu upayanya Inggris keluar dari Uni Eropa. Dan menurut pendapat saya, Uni Eropa itu seperti alatnya Jerman untuk bisa menguasai Eropa seperti zamannya Hitler. Mengapa demikian? Dengan cara penjajahan lebih halus, khususnya ekonomi, itu membuat Jerman makin maju. Dan ada juga ramalan mengatakan, menurut para pengamat ekonomi, Jerman menjadi satu-satunya negara Eropa yang memiliki ekonomi terkuat dalam 10 besar. Itu aja. Alasan kenapa sih Inggris itu keluar dari Uni Eropa? Oke, kalian pasti penasaran kan? Jadi ada 3 faktor nih yang bikin Inggris keluar. Yang pertama itu adalah faktor politik. Nah, kenapa sih Inggris keluar? Jadi pemerintah Inggris itu menganggap bahwa pemerintah Uni Eropa itu suka melakukan intervensi, kayak suka ikut campur gitu loh sama masalah-masalah di Inggris. Kayak mereka ikut campur dalam segala kebijakan yang Inggris buat. Yang kedua itu ada faktor ekonomi. Jadi kalau di faktor ekonomi ini, Inggris itu kayak nganggep nih, kok Uni Eropa ini kayak memihak ke negara-negara yang kecil aja ya, kayak negara-negara besar kayak Inggris itu jadi harus ngegendong negara-negara kecil kayak waktu krisis Yunani. Jadi Inggris itu harus membantu perekonomian Yunani supaya dia itu nggak bangkrut gitu. Nah, salah satu kebijakannya Inggris itu tidak menggunakan Schengen area, yang dimana Uni Eropa tuh mengharuskan semua negara anggotanya harus menggunakan mata uang tunggal euro. Nah, Inggris itu nggak mau karena Inggris itu memiliki mata uang yang lebih unggul daripada euro, yaitu pound sterling. Yang ketiga ada faktor imigrasi. Nah, imigrasi ada salah satu kebijakan yang namanya Open Door Immigration Policy, yang dimana Uni Eropa tuh mengharuskan semua negara anggotanya itu harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pengungsi atau imigran gitu loh. Jadi imigran itu bebas banget keluar masuk dan tinggal di Inggris. Nah, sedangkan para masyarakat Inggris tuh nggak suka gitu sama orang-orang yang asing. Mereka tuh nggak ramah sama orang-orang asing karena banyak perbedaan, kayak perbedaan latar belakang agama, pendidikan, ekonomi. Jadi orang-orang Inggris itu nggak welcome sama orang-orang asing. Nah, gitu aja penjelasannya kenapa alasan Inggris keluar dari Uni Eropa. Brexit itu dimulai dari referendum Brexit pada tanggal 23 Juni 2016 yang dimana 52% dari masyarakat Inggris tuh memilih keluar dari Uni Eropa. Kemudian pada tanggal 24 Juni Perdana Menteri David Cameron waktu itu mengundurkan diri karena dia pada referendum Brexit dia tuh orang yang ingin bertahan dengan Uni Eropa gitu. Kemudian pada 13 Juli Theresa May terpilih sebagai Perdana Menteri. Kemudian pada 6 Juli 2018, Theresa May mengajukan rencana soft Brexit, yang dimana soft Brexit ini adalah Inggris dan Uni Eropa tuh akan tetap menjalankan hubungan baik gitu. Walaupun Inggris tuh keluar dari Uni Eropa, jadi Inggris tuh mau tetap berada dalam pasar tunggal Uni Eropa. Nah, kemudian pada tanggal 29 November 2018, Inggris dan Uni Eropa tuh mencapai kesepakatan di Brussel, yang dimana kesepakatan ini tuh disetujui oleh 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa. Tapi pada 5 Januari 2019, Parlemen Inggris menolak hasil kesepakatan Brussel tersebut. Kemudian karena merasa gagal, pada 7 Juni 2019, Theresa May mengundurkan diri. Yang selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2019, Boris Johnson memenangkan pemilu sebagai Perdana Menteri Inggris saat itu. Kemudian pada 3 Oktober 2019, Inggris mengumumkan rencana baru mengenai Brexit kepada Uni Eropa. Yang kemudian pada 23 Januari 2020, draft Undang-Undang Pengunduran Diri Inggris ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Yang kemudian pada tanggal 29 Januari 2020, Parlemen Inggris menyetujui kesepakatan perceraian Brexit tersebut. Akhirnya pada 1 Februari 2020, Inggris resmi keluar dari Uni Eropa. Jadi keluarnya Inggris
dari keanggotaan Uni Eropa ini tentu saja memberikan dampak dalam bidang politik. Seperti berkurangnya kemampuan Uni Eropa dalam mengatasi kejahatan terorganisir lintas batas, seperti berkurangnya kemampuan Uni Eropa dalam mengatasi kejahatan terorganisir lintas batas dan terorisme transnasional. Kecuali Uni Eropa membentuk mekanisme koordinasi dan kerjasama baru dengan Inggris. Hal ini juga akan berdampak pada kemampuan Uni Eropa dalam memainkan peran yang lebih besar dalam masalah keamanan global. Selanjutnya, Brexit juga mempengaruhi para kaum Euroskeptis untuk menuntut pemerintah negaranya masing-masing agar keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Kemudian, Brexit ini tidak hanya berdampak pada Uni Eropa, melainkan Inggris juga terkena dampak politik dari Brexit ini. Karena Brexit berpotensi merusak persatuan Inggris Raya dan dapat memicu terbentuknya referendum baru atas kemerdekaan Skotlandia. Yang dimana nantinya referendum ini akan membelah wilayah London menjadi 2 wilayah. Yang pertama wilayah yang lebih pro Uni Eropa dan yang kedua wilayah yang lebih Euroskeptis. Jadi kalau dampak Brexit ya dalam bidang ekonomi itu maksudnya merugikan dua belah pihak, termasuk antara Uni Eropa maupun Inggris. Bahkan efeknya sendiri itu memberikan dampak ke pasar global, itu tidak hanya pada level Uni Eropa ataupun Inggris sendiri. Pertama, dari pihak Inggris sendiri ya, itu mengalami di mana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Inggris itu hanya sebesar 0% sepanjang kuartal keempat tahun 2019, di mana impact-nya itu akibatnya itu diawali dari sektor jasa dan konstruksi yang monoton, tidak mengalami perkembangan selama tahun 2019. Itu akibat dari efek Brexit atau British Exit lah sebutannya. Kemudian yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Office for National Statistics dari Inggris pada Oktober, itu mengalami penyusutan sebesar 0,8% pertumbuhan ekonomi dari Inggris sepanjang bulan Oktober sampai dengan Desember sepanjang tahun 2019. Sedangkan bagaimana dengan Uni Eropa? Sedangkan untuk Uni Eropa sendiri, dia itu mengalami kerugian di mana Inggris di saat dia keluar, Uni Eropa harus mencari siapa yang bakal menambal anggaran yang ada pada Uni Eropa sendiri. Karena kan Inggris sendiri itu memiliki peran sebesar 19,4 miliar euro untuk anggaran yang dialokasikan kepada Inggris selama 1 tahun kepengurusan dari Uni Eropa sendiri. Akibat hilangnya tersebut, maka Jerman harus menambal sebesar 2,5 miliar. Kemudian dampak selanjutnya untuk pasar global sendiri itu adalah pada tahun 2016, di mana untuk nilai pound sterling itu mengalami penurunan sebesar 8,82% dari level mata uang dolar Amerika dan 2,7% euro atas dolar Amerika. Hal ini memberikan efek di mana pada tahun tersebut investor yang melakukan penanaman modal di Uni Eropa itu mengalami mengambil tindakan menarik dana mereka dan mengambil emas dan perak dengan istilah safe haven gitu, untuk memastikan apakah Brexit ini bakal terjadi atau tidak. Kemudian untuk poin terakhir, hal yang paling eksklusif adalah di mana pemerintah Inggris tidak akan mendapatkan fasilitas single market, di mana Inggris itu seharusnya menerima pemasaran atau fasilitas ekspor ataupun impor yang mudah, yang terbebas dari anggaran yang terlalu terbelit-belit. Dikarenakan sudah keluar dari Uni Eropa, maka Inggris kehilangan fasilitas tersebut. Nah, apa aja sih dampak Brexit di bidang sosial? Nah, dampak Brexit di bidang sosial itu ada 5. Yang pertama itu naiknya harga pangan. Menurut laporan Yellowhammer menyatakan bahwa dampak dari Brexit tanpa ada kesepakatan yang tidak terkendali membuat rantai pasokan makanan dan harapan terhadap jenis pasokan makanan segar tertentu akan berkurang.
Akibat dari fenomena ini berpotensi pada kesepakatan Brexit tanpa perdagangan. Pengenaan tarif dan hambatan non-tarif yang terjadi secara tiba-tiba pada perdagangan termasuk makanan antara Inggris dan negara-negara anggota Uni Eropa dan tertentu akan berdampak pada pemeriksaan pabean pada transportasi dan infrastruktur di pelabuhan. Kenaikan harga pangan secara tidak proporsional akan berdampak pada kelompok berpenghasilan rendah, beberapa kelompok kesetaraan termasuk etnis minoritas, perempuan, orang cacat, dan orang tua. Nah, yang kedua itu naiknya harga energi. Laporan Yellowhammer juga menyatakan bahwa kemungkinan akan ada kenaikan harga listrik yang sangat signifikan bagi konsumen atau bisnis dan domestik. Dalam kasus Brexit tanpa kesepakatan perdagangan, kasus seperti ini sangat memungkinkan terjadi karena pengenaan tarif dan hambatan non-tarif pada perdagangan barang dan bisnis serta berpotensi mendongkrak harga bagi konsumen. Nah, yang ketiga itu pengamanan dan perlindungan. Jika Inggris gagal menegosiasikan perjanjian perdagangan yang komprehensif dengan Uni Eropa, maka kerjasama lintas batas yang berkelanjutan dalam kejahatan, berbagi informasi dan data akan menimbulkan risiko terhadap pengamanan dan perlindungan kelompok rentan. Yellowhammer juga menyatakan bahwa data penegakan hukum dan berbagi informasi antara Inggris dan Uni Eropa akan terganggu karena fenomena Brexit. Nah, dampak Brexit dalam bidang sosial itu yang keempat adalah kehilangan hak. Seperti hak warga negara Inggris yang tinggal di negara anggota Uni Eropa lainnya seperti hak untuk tinggal sama-sama bergantung pada keputusan tentang kelayakan yang dibuat oleh masing-masing anggota Uni Eropa. Selanjutnya, hak mereka atas perawatan kesehatan, jaminan sosial, dan pensiun akan dinegosiasikan dalam perjanjian perdagangan Inggris Uni Eropa di masa depan. Nah, yang terakhir itu ada ketegangan masyarakat. Brexit akan menimbulkan protes bagi para kaum kontra di seluruh Inggris dan menyerap sejumlah besar sumber daya polisi dan para tenaga keamanan lainnya. Sementara laporan Yellowhammer tidak memisahkan kemungkinan ketegangan masyarakat secara regional atau nasional di Inggris. Misalnya dengan Skotlandia mengalami lebih sedikit insiden kejahatan rasial yang dilaporkan daripada bagian lain di Inggris. Ada kemungkinan bahwa akibat dari fenomena ini akan ada peningkatan kejahatan kebencian yang dilaporkan ataupun tidak dilaporkan terhadap warga negara Uni Eropa dan kelompok etnis minoritas lainnya. Nah, sekian dari saya, teman-teman. Thank you.